Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, kelas 12 teknik permesinan. Kepada anak-anakku saya ingatkan, ya, tolong, karena rata-rata di kelas 12 TP1 sampai 12 TP2 baru sekitar 20 yang memperkenalkan diri atau mengisi biodata, unggah foto dan biodatanya. Saya mohon, ya, Pak Gun harus ngomong gimana, kenapa kalian ada 10 orang lebih ini yang masih belum mengunggah fotonya dan biodatanya. Tolong ketua kelas agar mengingatkan teman-temannya untuk ini, supaya suatu saat kalau ada masalah pembelajaran seperti pembelajaran kelas 11 yang lalu, kalian banyak yang sama sekali tidak ikut harian. Dan akan lebih tegas lagi kalau kalian tidak ikut harian sama sekali, ya, atau nanti akan dibicarakan minimal kalian harus 90% masuk, baru bisa kalian ikut UN, ya, UTS maupun ujian semester. Untuk itu kalian, ya, mohon agar yang belum mengunggah foto dan biodatanya agar segera mengunggahnya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini, awal-awal kalian harus dibawa menuju pemahaman pengertian tentang penggambaran 3 dimensi, ya, penggambaran 3 dimensi. Tentu saja kalian waktu di kelas 11 dulu ada penggambaran 2 dimensi, ya. Sebenarnya untuk kelas 3 ini pure kalian, ya, diwajibkan menggunakan inventor. Tetapi awal-awal pembelajaran ini, karena kalian juga kurang latihan atau sama sekali tidak di laboratorium komputer, apalagi memegang komputer, menggunakan AutoCAD, maka untuk 1-2 pembelajaran, ya, saya akan bawa kalian menggunakan AutoCAD untuk menggambar 3 dimensi. Kita mulai. Saya menggunakan AutoCAD 2014. Oke. Gridnya akan saya hilangkan. Kemudian kita masuk ke format unit. Ya. Kita mau menggunakan milimeter, ya. Ini ada pilihan inci. Orang-orang Eropa sana sentimeter atau meter, ini anak-anak bangunan. Kita menggunakan milimeter. Kemudian presisinya kita menggunakan peratusan awal-awal, ya. Maksimal nanti kita menggunakan peribuan pada saat kita menggunakan dimensi-dimensi, menggunakan toleransi, ya. Jadi presisinya peratusan, kita menggunakan dimensinya adalah milimeter. Oke. Berikutnya adalah format. Kita mempersiapkan lokasi pembelajaran, lokasi penggambaran, ya, drawing limit atau kertas yang akan dipakai, ya. Drawing limit yang bagian ini, bagian kiri pojok bawah, kita gunakan 0,0, ya, betul, enter saja. Kemudian pojok kanan atas adalah 420-297. Jadi 420-297, maka kita menggunakan kertas A3 ini. Kita tinggal enter saja. Suatu saat kita akan gunakan A4, berarti di sini 210 kali 297. Kalau A3 kita gunakan 420 kali 297. Kita enter aja. Kemudian kita ketik zoom, enter, all, enter, ya.
agar kita bisa menampilkan keseluruhan layout penggambaran itu. Oke. Ingat, kalau kita menggambar 2 dimensi, berarti sumbunya kita hanya menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Contohnya di sini kita taruh, misalkan kita menggunakan jari-jari 15, kemudian kita menggunakan rectangle, katakanlah kita punya 2 objek penggambaran 2 dimensi, yaitu lingkaran, circle, dan rectangle atau 4 persegi panjang. Nah, untuk penggambaran 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi, maka kita membutuhkan ada 1 aksis atau sumbu lagi yang disebut dengan sumbu Z. Untuk itulah kita keluarkan yang namanya toolbar untuk melihat ini. Kita gunakan visual still. Nah, di sini ini visual still. Kita taruh di sini. Kemudian kita keluarkan lagi ada view. Oke, kita keluarkan view-nya. Perhatikan dengan cara klik di SE isometrik, berarti ini 3 dimensi. Kita klik di SE isometrik, maka akan muncul sumbu Z. Jadi kita menggambar tadi 2 dimensi hanya pada sumbu X dan Y. Sekarang dipersiapkan sumbu Z, atau ketinggian, atau kedalaman, atau ketebalan. Sehingga yang disebut 3 dimensi, gambar itu punya 3 sumbu X, Y, Z. Kalau ini baru 2 Y dan X. Z-nya mana? Nah, caranya adalah kalian masuk di draw, modeling, kemudian extrude. Nah, mana yang mau di extrude? Extrude select objeknya yang mau di extrude ini. Kemudian klik kanan, enter. Nah, tingginya berapa? Misalkan 25. Kita ketik 25, enter. Satunya lagi nih, maka tinggal repeat extrude. Klik kanan, repeat extrude. Kita pilih, kemudian klik kanan, enter. Sama, kita ketebalannya misalkan ini jadi 20 saja, enter. Nah, sekarang kalian punya 2 gambar 3 dimensi. Di mana gambar 3 dimensi mengandung sumbu Y, penggambarannya sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Jadi Z ini bisa jadi ketebalan, bisa jadi kedalaman, bisa jadi ketinggian, tinggi atau tebal. Nah, penggambaran seperti ini sangat mudah sekali, Jadi 2 dimensi, kemudian kita gunakan extrude. Nah,
Untuk memperlihatkan gambar ini solid atau tidak, kalian bisa klik di realistic visual atau di conceptual visual. Nah, ini. Atau klik di sini, ya. Berarti bendanya solid, padat, isi semuanya di dalam. Karena nanti kita akan menggambar juga, kalau kita keliru di dalam cara prosesnya, maka bukan terjadi solid semacam ini, tetapi seperti kertas karton saja di pinggirnya, ya, atau wireframe, ya, itu pada posisi wireframe. Tapi kalau seperti ini saja, gitu, ya, oke, ya, sudah tahu proses untuk menjadi 2 dimensi ke 3 dimensi tadi, ya. Sekarang kita pada posisi seperti ini dulu, wireframe. Ini bisa kita tembus, kita bisa buat lubang di tengahnya, ya, yaitu dengan cara kita membuat, ya, kita buat di sini. Kita menggunakan misalkan 8, enter, ya. Kemudian ini kita klik, kemudian kita masuk draw, modeling, kemudian extrude. Extrude-nya ke bawah supaya, ya, kalau ke atas tidak akan nembus ke bawah, ya. Minimal di sini sama, lebih jauh lagi boleh, ya. Jadi kalau kita lihat realistiknya seperti ini. Nah, di dalam penggambarannya nanti ini itu bisa dipotong, ya. Silinder yang besar dipotong dengan silinder yang ini sehingga terjadi lubang di tengah. Caranya adalah masuk kepada draw, modeling, ya. Kita lihat di sini. Kalau tidak ada, kita masuk di modify. Nah, di sini ada 3D operation. Nah, ada solid editing. Nah, di solid editing itulah kita mendapatkan union, itu menjadikan satu. Subtract, ada pemotongan. Intersection itu adalah berarti yang bergabung, yang kelihatan. Untuk memotong kita gunakan subtract. Saya ulangi lagi. Untuk memotong silinder besar ini dengan silinder kecil, kita menggunakan subtract. Dia berada di modify, solid editing, ya, klik, kemudian subtract. Nah, caranya adalah mana yang mau dipotong itu diklik dulu, klik, kemudian klik kanan, dipotong oleh ini, berarti klik kiri, klik kanan. Nah, sekarang dia sudah jadi. Iya. Untuk menjalankannya bisa kita keluarkan yang disebut dengan orbit, ya. Orbit. Kita gunakan orbit. Nah, ini. Ditaruh di sini. Nah, maka bisa kita membuat kemudi. Oh, dia seperti itu. Jadi bisa ada pemotongan. Oke, kita akan coba aplikasikan membuat sebuah kunci, ya. Kunci pas ukuran 10 dan ukuran 12 mm. Maka, ya, kita akan keluarkan ini, ya. Kita del saja, klik kanan, erase, ya. Kita kembali ke seperti ini, tapi kita sekarang karena mau menggambar sungguhan, bukan berarti tidak sungguhan, ya. Kalau kita mau menggunakan 3 dimensi, maka ini juga dipilih
pada ukuran 3D modeling, 3 dimensi. Kita klik di sana. Nah, maka toolbar-toolbarnya sudah sangat lengkap. Kita tidak perlu mengeluarkan lagi toolbar-toolbar seperti tadi di klasik, ya. Jadi ini adalah common, ya, sebelah sana. Ya. Kemudian kita zoom, enter, all, enter, seperti biasa. Ya. Kemudian kita akan coba, ya, menggambar sebuah kunci pas, ya. Nah, perhatikan, ini ada X, ada Y, sudah posisi pada 3, iya, penggambaran 3 dimensi. Kita menggunakan ya, karena ukurannya adalah 24, berarti kita gunakan 30, berarti di sini saya gunakan 15, ya. Untuk lebih enaknya berarti kita menggunakan, ya, pandangan atas, ya, top, ya, seperti ini. Kemudian kita menggambar lagi seperti ini. Kita bisa menggunakan copy selection. Ya, kita gunakan pada posisi 100 saja. Enter, klik kanan, enter. Berarti kita sudah punya 2, ya. Ya. Kemudian kita coba membuat penghubungnya, batang tengahnya, ya, menggunakan, ya, di sini kita pilih, ya, ini, rectangle-nya, rectangle, ya. Ya, ke bawah. Kita samakan, kita gunakan di 16, ya. Nah, ini klik gini, akan saya pindah ke atas, move, maka saya ambil middle-nya, saya taruh di persis di sininya. Nah, maka dia sudah berada di tengah-tengah. Kemudian, ya, kita menggunakan yang disebut dengan, nah, ini ada trim. Untuk memotong, klik kanan, maka yang saya potong mulai dari sini, dari sini, dari sini. Ini juga dipotong, ini terpotong, ini kita potong, ini kita potong, ini kita potong. Nah, setelah kita potong, ini kita region terlebih dahulu. Ya. Jadi kita cari region, ya. Region berarti dia ini bisa diketik region, enter, ya,
select objeknya kita select semua. Kemudian enter. Maka dia sekarang sudah menjadi satu. Ya. Sudah menjadi satu. Kita lihat sekarang pada posisi SA isometrik. Ya. Berarti ke sini X, ke sana Y. Ini masih 2 dimensi. Berarti sekarang kita extrude. Klik kiri, klik kanan, enter, kita tarik ke atas. Ya. Kita pakai 8 mm aja, enter. Nah, ini. Ya. Kita lihat bendanya. Nah, seperti ini. Baru nanti di sini dikasih lubang, ya, dikasih lubang kunci, berarti segi 6. Di sini saya kasih nanti adalah untuk M12, berarti matris 12, dan di sini M10. Ya, saya kembalikan ini pada posisi seperti ini. Maka sekarang kita gunakan poligon tapi sisinya 6. Caranya klik di sini. Kemudian ditanyakan poligon apakah 4 sisi? Bukan. Klik di sini, saya angka 6. Ya. Kemudian enter. Ya. Berarti kita sudah menggunakan sisi segi 6. Di mana kita ambil? Ya, di bagian bawah. Klik di sana. Di sini inscript. Kemudian kita tarik jadi, ya. Nariknya ke sini boleh, ya. Harus lurus. Ya, tangkainya kita ketik angka 12, enter. Nah, ini berarti nanti ini akan menjadi kepala kunci sebuah baut atau mur dengan matris 12. Ya. Sekali lagi, untuk yang ini berarti 10. Maka kita klik saja. Posisinya ini sudah 6, maka taruhlah, ya. Ya. Polygon enter number site 6, betul, enter. Kemudian ya, di bagian atas juga boleh, bawah juga boleh. Klik di sana. Ya. Kemudian inscribable, berarti di dalam lingkaran. Nah, kita tarik sampai garisnya lurus seperti itu. Kita ketik angka 10, enter. Nah, berarti ini 12, kunci 12, ini kunci 10. Untuk memotong ini dengan ini, tadi kita menggunakan apa yang disebut dengan, di sini langsung kelihatan, subtract. Ya. Maka sebelum itu, ini harus kita extrude dulu. Ini harus kita extrude dulu. Extrude. Nah, itu ke atas, dua-duanya muncul. Berarti minimal harus sama ketinggiannya dengan, ya, tebal kunci tadi. Kalau dia 8, atau karena kita tidak berpikir yang penting ini lebih tinggi, udah di sini aja klik kiri. Maka kalau kita lihat sekarang, nah, cara membaginya ya dengan ini tadi. Subtract, kita klik yang ini, klik kanan, klik yang ini, klik yang itu, klik kanan. Nah, maka dia sekarang sudah menjadi sebuah kunci, ya.
menjadi sebuah kunci, ya, di mana ini kunci M12, di sini adalah M, ya. Kalau mau dilihat, kita lihat, nah itu seperti itu kuncinya, ya. Misalkan, Pak, di sini kok kalau bisa ada, ya, ada fillet, boleh, ya, tinggal di fillet saja, ya. Nanti di sini itu ada yang disebut dengan fillet, ya. Kita masuk ke wireframe, ya. Coba kita fillet. Kemudian R radius ether kita buat misalkan 10, enter, ya. Ya. Repeat fillet. Di sini ada nih. Nah, enter, klik enter. Nah, klik lagi kanan, ini fillet, enter, klik kanan, enter, ya. Tinggal di satu lagi tempat, repeat fillet, yang ini, enter, sekali lagi klik kanan, enter. Nah, ya. Sekarang kalau kita melihat ke solidnya shaded, sudah seperti ini. Dimana ini juga sudah ada filletnya, ya. Itulah anak-anakku, ya, sementara yang bisa saya sampaikan untuk menggambar 3 dimensi. Jadi saya ulangi lagi, 2 dimensi itu mempunyai sumbu X dan Y saja. Tetapi kalau 3 dimensi dia mempunyai ketebalan, ketinggian, atau kedalaman, yaitu sumbu Z. Jadi bedanya 2 dimensi, penggambaran 2 dimensi dengan 3 dimensi adalah, kalau penggambaran 2 dimensi hanya menggunakan 2 sumbu X dan Y, sedangkan untuk penggambaran 3 dimensi menggunakan 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ya. Itulah anak-anakku, kalian berulang-ulang dilihat, ya, detailnya satu persatu, sehingga kalian nanti bisa mengisi seperti yang dulu. Di samping absen, kalian mengisi soal-soal yang ada, ya. Jadi kalian harus beberapa kali, ya, mungkin 2, 3, atau 4 kali dicermati, klik apa, klik apa, klik apa untuk menggambar 2 dimensi. Kemudian kalau untuk dijadikan 3 dimensi, saya harus klik apa, klik apa, ya. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan untuk penggambaran 3 dimensi, ya, yang masih cukup sederhana menggunakan AutoCAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pengajaran berikut.